Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunia Sinde Oktavia dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai product differentiation atau diferensiasi produk. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Berikut adalah ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Yang keempat, produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Yang kelima, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang keenam, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketujuh, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang kedelapan, dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang kesembilan, promosi iklan kurang diperlukan. Kemudian, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Peraturan pemerintah yang mewujudkan monopoli adalah hak paten, hak cipta, dan hak usaha eksklusif. Seperti dengan operasi firma atau perusahaan di pasar persaingan sempurna, dalam monopoli operasi perusahaan dapat menghadapi salah satu dari 4 keadaan berikut. Yang pertama, memperoleh untung lebih normal. Yang kedua, memperoleh untung normal. Yang ketiga, mengalami kerugian tetapi dapat menutup biaya berubah. Dan yang terakhir, hasil penjualannya kurang dari biaya berubah. Dalam jangka panjang, perusahaan monopoli akan terus beroperasi hanya apabila mendapat untung normal atau lebih normal. Perusahaan monopoli untuk menambah keuntungan selalu menjalankan kebijakan diskriminasi harga, yaitu menjual produksinya pada harga yang berlainan di dua pasar yang terpisah. Untuk dapat menjalankan kegiatan diskriminasi harga harus wujud hal berikut. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Yang kedua, barang yang diproduksikan dapat dijual di dua pasar yang berbeda. Yang ketiga, elastisitas permintaan di kedua pasar berbeda. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan tidak melebihi keuntungan tambahan yang diperoleh. Dan yang terakhir, ciri pembeli di satu pasar berbeda dengan di pasar lainnya. Dalam pasar monopoli sering terdapat monopoli alamiah, yaitu suatu perusahaan tunggal yang mampu menurunkan biaya produksi per unit hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Di perusahaan monopoli seperti itu, masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih besar apabila monopoli tersebut diatur kegiatannya agar memproduksi barang yang lebih banyak daripada tingkat produksi yang mewujudkan keuntungan yang paling maksimum kepada produsen. Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila produksi dicapai pada ketika P sama dengan AC minimum atau produksi dicapai pada ketika MC sama dengan memotong AR dan menyebabkan MC sama dengan P. Kemudian kelebihan perusahaan monopoli adalah
Yang pertama, apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah daripada di firma pasar persaingan sempurna dan tingkat produksi lebih besar. Yang kedua, mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan lebih bermutu. Meskipun demikian, apabila perusahaan monopoli tidak berkembang, keburukan perusahaan monopoli mungkin akan berlaku, yaitu yang pertama, harga barang lebih mahal dan tingkat produksi lebih rendah di pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang dihasilkan tidak banyak mengalami perubahan. Dan yang terakhir, kesejahteraan masyarakat lebih buruk daripada yang diwujudkan oleh pasar persaingan sempurna. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.